Tuhan yang baik Yesus, Om yang baik Tuhanmu, pembesaran pada dia berkepasti itu asli dua tim Matthew. Tubino kisah Jesus tu kinasaret om akazay no doit kuban totai om segan. Tadi hapus no milikot mandak kuban ti om suhun tondu. Kanan om kiwindungun pun do bisa. Oi Tuhan, tanah David, musenain togo. Daun do iso logon itanah tonduku. Na aisu iso bos do pinodimba disido do sido. Om binukari mokikian nabi disido om binokinsian do disido. Ponuai sosido tondu pokionuan tusido. Kali odo binabos tuk bisa sosido toi tobi tutko. Binabos iso isimba. Binogat zo no botoy di kambing bili-bili nabi. Ada kadis nakagon di Israel. Na nakoy tutug no itundu. Posikotu doi dadakot disido. Oi Tuhan, kadusido, sakarazo zo, subiniba isido, au, ikos dondo bakalu di katulon di tanak nabi. Patamon no, ito'y kitatsu habin nabi. Betul-betul ibzosido. Tao, oi Tuhan, nakasu kami nabi o nakanu mangakan di bumi iatu mantak yang bisa di Tuhan Diyo. Tadi sebiniba dosido ijidos, oi tentu, ikuton bazan takazo ko, kutumbazai no nino hisapnu, to otuho. Om mantap timbul di tun nabasti bagu di tanah tundu tosiro. Ia berterasi di Tuhan. Kita semua orang Asia dulu semua bukan Katolik, bukan Kristen. Malaysia pun sama. Korea pun sama dulu bukan Kristen. Korea pun dulu ramai orang ada Buddhis pun saja. Dan semua hebat. Mungkin sama versus sama. Begini kita punya semua ancestor dulu semua bukan orang Katolik, bukan orang Kristen. Tapi mereka hanya tidak tahu Yesus Kristus sebab masa itu tiada Katolik, tiada Kristen saja. Tapi sekarang kita semua tahu Yesus Kristus, kita semua tahu iman. Jadi kita mesti ikut Yesus Kristus, kita mesti taat kepada Allah Bapa. Tapi berapa kali kita taat kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus? Dulu kita punya ancestor, mereka hanya tidak tahu Yesus Kristus saja. Tapi kita sudah tahu Yesus Kristus. Tapi kenapa kita sentiasa jatuh berdosa saja? Kita hanya kebanggaan saja. Kita hanya sombong saja. Walaupun kita menjadi anak-anak Allah pun, kita punya kehidupan macam jauh daripada Allah saja. Macam kita punya hidup macam sama orang Yahudi. Sebab kita pun sudah masuk rumah tua. Kita semua
masuk dalam rumah Allah. Jadi kita sudah dalam kasih karunia dan panggilan Allah Bapa. Jadi kita mesti hanya ikut ajaran Yesus Kristus saja. Tapi kita punya hidup hanya mau ikut dunia punya saja. Jadi bagaimana kita hanya ikut ajaran Yesus Kristus, bagaimana kita hanya dalam kasih karunia dan panggilan Allah Bapa saja. Kita semua sudah dipilih dari Allah Bapa sebagai sakramen pembaptisan. Jadi kasih karunia dan panggilan sudah milik kita, sudah milik Yesus Kristus. Tapi kita hanya masa Prapaskah saja, masa Advent saja panggil Yesus Kristus, atau walaupun setiap hari Minggu hanya dalam gereja saja kita panggil Yesus Kristus. Luar gereja berapa kali kita panggil Yesus Kristus, berapa kali kita doa kepada Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini ada orang perempuan Kanan. Masa itu orang Kanan adalah bangsa bukan Yahudi. Mereka hanya orang-orang asing. Jadi orang Yahudi tidak suka orang Kanan, sebab orang Kanan tidak ikut Allah Bapa. Mereka hanya tahu Allah lain saja. Tapi ini seorang perempuan Kanan, dia jumpa Yesus Kristus dan dia berkata kepada Yesus Kristus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Oi Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Ini orang Kanan, dia tidak pernah panggil Yesus Kristus, tidak panggil Allah Bapa juga, sebab dia hanya panggil Allah yang lain saja. Tapi dia panggil Yesus Kristus anak Daud, dan dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan," sebab dia punya anak sakit, sebab ada setan. Tapi Yesus Kristus jawab pada dia, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi Yesus Kristus boleh jawab begini, "Oke, saya mampu membantu kau punya anak." Tapi Yesus Kristus mampu macam tested untuk dia. Jadi Yesus Kristus cakap domba-domba yang hilang dari umat Israel hanya orang Yahudi saja. Jadi macam orang Kanan ini, seseorang perempuan macam boleh sakit hati sebab Yesus Kristus hanya mahu orang Yahudi saja. Hanya orang Yahudi ada keselamatan. Dan tapi ini perempuan berkata lagi, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus Kristus jawab lagi, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing." Yesus Kristus cakap keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Jadi dia cakap orang Yahudi adalah anak-anak. Ini orang Kanan, orang asing, bangsa bukan Yahudi adalah anjing.
Kalau kau imagine, kalau Yesus Kristus panggil kau anjing, kau punya feeling bagaimana? Mungkin boleh kau tanya Yesus Kristus, boleh komplain kepada Yesus Kristus. Yesus, kenapa kau panggil saya anjing? Saya sangat sakit hati. Tapi ini perempuan walaupun dia dengar dia macam anjing pun, ini perempuan berkata, benar Tuhan, tapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Walaupun ini orang perempuan, dia punya kebanggaan, sebab ada kebanggaan. Kalau dia sudah dengar macam dia anjing, jadi dia macam saya tidak mahu Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus panggil saya anjing. Pun ini anak masih sakit, jadi ini seorang perempuan kanan. Walaupun dia dengar dia anjing pun, dia hanya mahu Yesus Kristus bantu dia punya anak saja. Jadi dia berkata begini, dia hanya mahu kecil iman pun. Jadi Yesus Kristus baru dia berkata, oi tundu, kikoton bazan kakasoko, hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Yesus Kristus baru berkata, Anda adalah besar iman. Orang besar iman. Yesus Kristus hanya mahu dia, even kecil iman pun dia mahu. Jadi dia baru berkata, hai ibu, sungguh besar imanmu. Dan baru dia punya anak pun boleh sembuh juga. Kalau ini orang kanan hanya pikir dia punya kebanggaan saja, dia punya anak masih sakit pun, dan dia punya hidup pun tiada keselamatan. Tapi Yesus Kristus buka pintu keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk orang kanan, orang bukan Yahudi pun dia buka. Jadi ini orang kanan boleh masuk rumah Tuhan, sebab dia hanya berkata, kasihanlah aku, tolonglah aku ya Tuhan. Dia hanya rendah hati saja. Dia punya kebanggaan, tidak apa-apa saja. Jadi dia boleh masuk pintu keselamatan juga. Sekarang kita pun semua bangsa-bangsa bukan Yahudi, tapi kita setiap hari Minggu datang di sini, boleh menyambut tubuh Kristus, boleh ikut Yesus Kristus juga. Sebab Yesus Kristus sudah buka pintu keselamatan. Tapi sebelum Yesus Kristus, dari kitab Yesaya, Allah Bapa sudah berkata, rumahku akan disebut rumah tua bagi segala bangsa, bukan hanya bangsa Israel, segala bangsa. Orang-orang asing pun boleh melayani Tuhan, mengasihi nama Allah, dan boleh menjadi hamba-hamba juga, dan boleh sukacita di rumah tua Allah Bapa juga. Jadi kita sekarang boleh melayani Tuhan dan boleh menjadi anak-anak Allah juga. Jadi kita mesti syukur kepada Tuhan, sebab Allah Bapa buka semua orang yang punya surga juga. Jadi kita semua dipilih dari
Allah Bapa. Dan Rasul Paulus pun berkata, dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi kita sudah dalam rumah doa, jadi kita pun mesti doa begini. Kasihanlah aku ya Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Walaupun kita punya hidup sudah dalam kasih karunia dan panggilan Allah Bapa pun, kita masih manusia saja. Jadi kita sentiasa jatuh berdosa, sentiasa jauh daripada Allah Bapa. Tapi walaupun kita sentiasa jatuh dosa pun, kalau kita hanya berkata doa begini, kasihanlah aku ya Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan, Yesus Kristus dia hanya mampu membantu kita punya semua kehidupan untuk keselamatan kita. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Yesus Kristus sentiasa bagi kita karunia, kasih karunia. Jadi kita boleh berdiri, boleh berjalan-jalan, kita boleh minum, makan, semua boleh sebab ada kasih karunia Allah Bapa saja. Jadi mana kita syukur pada Tuhan sebab kita punya hati, kadang-kadang banyak dosa pun Yesus Kristus sentiasa bagi kita. Dia punya kemurahan saja. Jadi kita punya hati pun boleh ikut Yesus Kristus saja. Jadi di dalam ini rumah doa, mana kita sentiasa simpan rendah hati saja, mana kita hanya kepada Allah Bapa untuk besar iman. Sebab kita punya iman pada kurang saja. Kita mesti lebih kuat iman. Sebab kadang-kadang kurang iman, jatuh dosa. Kalau kita sentiasa jatuh dosa, kita punya iman status masih kurang iman. Kalau kau punya iman sudah kuat, mungkin boleh jauh daripada semua dosa. Jadi setiap kali jangan hilang harapan kita, sebab Yesus Kristus sudah buka pintu keselamatan. Jadi kita pun boleh masuk pintu surga, pintu Allah Bapa, dan kita pun boleh menjadi orang-orang kudus juga. Ini orang kudus bukan hanya macam orang macam sangat tinggi saja, kita pun boleh menjadi orang kudus kalau kita hanya mengikut dan mencari Yesus Kristus macam orang kanan.